Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun wa amma tarkul kalam, dan adapun meninggalkan perkataan, ya, perkataan di dalam sholat yang tidak ada kaitannya dengan maslahah sholat. Lihat, apa aja, sekalipun itu berkaitan dengan doa yang kita ucapkan buat orang lain. Allahu Akbar sebelah bangkis, ya kan, sebelah bangkis ngucapin, kita sebut yarhamakallah, batal tuh ya, padahal doa kan, sekalipun doa, karena doanya itu khitab, diajak bicara. Beda kalau orang ketiga kita doakan, tidak batal. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, tarkul kalam artinya yaitu meninggalkan perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau berkaitan, ya, yang tidak ada akan kemaslahatan sholat. Tapi kalau akan berkaitan dengan masalah sholat, bisa jadi wajib. Apa contohnya? Rukun qauli. Rukun. Nah, dia nggak ngucapin, nggak sah sholatnya. Emang nggak go? Itu rukun qauli. Takbiratul ihram rukun qauli, al-fatihah rukun qauli. Baik mau sholatnya jahriyah atau sirriyah. Arti jahriyah yang dianjurkan kita angkat suara seperti maghrib, isya, subuh, atau sirriyah seperti zuhur, asar. Kalau takbir ihram udah harus diangkat suaranya. Itu namanya rukun qauli. Sekiranya apa maksudnya diangkat suara? Kita sendiri yang dengar. Dengar gak kita? Nggak perlu angkat suara, ngangkat keras suara nggak perlu, tapi suaranya harus diperdengarkan, kedengeran oleh telinga kita. Nah, maka meninggalkan kalam di antara sholat tersebut yang harus kita perhatikan, fatabtulu, maka batallah sholat binutqi harfain, dengan mengucapkan dua huruf. Artinya mengucapkan dua huruf mutawaliyin, yang berurutan, sekalipun tidak dipahami. Ya, lagi sholat ngucapin abak, abak, ya, abak, tuh hamzah dan diurut, digabung, sekalipun nggak kita paham. Ngomong sayang sama bininya, saya, ya, dia gabungkan huruf dua, batal. Tapi kalau tidak dia gabungkan, dia tidak gabungkan, dia ngucapin a, ba, ta, dia nggak urutin, ya, itu lebih dari dua huruf pun tidak batal. Paham itu ya? Nah, itu harus paham. Au harfin mufhim, atau huruf yang dipahami. Sekarang ada gak satu huruf yang dipahami dalam bahasa Indonesia? Ada gak? Hah? Nah, kita kan gak ada itu huruf abjad yang satu huruf bisa dipahami. Ada gak? Hah? Satu huruf A, B, C, D sampai Z, apa?
Nggak ada. Hah? S. Oh gitu ya. Itu bukan yang kita ucapin, yang kita lihat. Yang kita lihat emang S tuh, itu isyaro. Iya, tapi bukan kita ucapin kan? A, B, C, nggak ada pahaman. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu satu huruf banyak memiliki arti. Seperti si ibu lagi sholat, si istri lagi sholat, anaknya mau keluar pintu, ngomong sama suaminya, keduanya bisa bahasa Arab. Dia ngomong ki pakai kof, ki kasroh, ki ya. Tukdi dalam bahasa Arab dari fi'il madhi waqa yaqi, fil amarnya qi, artinya ihfad, jagalah. Bisa, jagalah, jaga jangan keluar tuh, disambet tar. Qi punya arti. Nah ini maksudnya, makanya huruf satu tapi memberikan pemahaman. Au mamdud, atau dipanjangin, mamdud ya. Itu sebenarnya dua ya, huruf mamdud mau dipahami atau tidak dipahami sebenarnya dua huruf dia ya. Bi itu dua huruf panjang. Walau bi tanah Nuh, nah ini dia nih, sekalipun dengan ngedehem, sekalipun dengan ngedehem, dehem apa daham sih? Ngedehem ya, dia juga deh udah gitu ya. Tuh lagi sholat Allahu Akbar, dia dengan dehem itu keluar tuh dua huruf. Lagi sholat, nah batal tuh sholatnya ya. Melainkan nanti kalau bacaan ketika lagi bacaan Fatihah, kalau bacaan Fatihah maka tidak batal, karena itu termasuk rukun sholat. Nah kita lagi sholat, setelah Fatihah kita baca surah, apakah ruku dan sebagainya, ada ngedehem tuh ya, batal sholat kita. Di antara hal yang membatalkan sholat ini sering terjadi juga ini. Perhatiin itu, jangan main-main itu. Walau bitanahnu, wa ikroh, atau dipaksa, akhirnya mengeluarkan suara ya. Dipaksa dia lagi sholat, belakangnya pisau, ngomong cepetan, ngomong cepetan sholat, cepetan ngomong cepetan, dia ngomong batal udah. Sama walau bikrah, sekalipun dipaksa. Wallahi, ketawa juga termasuk tertawa. Ngelihat anak kita ya lompat-lompat bikin lucu, kita ketawa, keluar tuh suara, keluar dua huruf tuh, kita ngakak. Nah ini pun juga membatalkan. Au buka, atau nangis, sekalipun kita lagi memikirkan akhirat, sekalipun di situ ada surah berkaitan dengan akhirat, sampai kita nangis. Oh. Tuh. Itu batal. Harus tahu tuh. Tangisan karena bukan masalah sholat. Tangis nanti, menangis nanti, jangan sekarang.
Oh, lagi sholat, ya, lagi kita hubungan pada Allah, udah sempurnakan dulu rukunnya. Nanti kalau mau nangis-nangis belakangan sendirian, jangan lagi sholat. Kenapa? Nah, bisa nggak keluar suara kalau nangis, bisa nggak? Susah, tetap aja keluar. Ini yang batal, keluar suara. Tadi itu 2 huruf sekalipun tidak kita pahami. Wa anin, ya, merengek tuh anin, merintih sama. Wa nafhin minal fam, nih buka, lagi nguap sampai keluar huruf, ya, keluar tuh suara misalnya, itu gak termasuk. Ya berarti ini sholat ini penting, ya. Penting kita berkaitan dengan hal yang membatalkan agar kita menjauhkan. Wa yu'dzar fi yasiril kalam, dan dimaafkan kalau sedikit berbicara. Tapi dimaafkan sedikit berbicara ada 3 syarat, disebutkan lagi. In sabaqa lisanuhu. Nih lagi sholat, tiba-tiba dia ngucapin perkataan, ya, ketika lagi sholat tiba-tiba nggak sengaja, tidak sengaja dikeluarin tuh ucapan. Kalau memang posisinya sedikit, nah apa itu sedikit? Di bawah 6 kalimat, di bawah 6 kalimat yang dipahami. Kalau memang di bawah 6 kalimat, tuh, kalau kita kan, kalau di Indonesia ada istilah SPOK, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ada 3, 4. Nah kalau di bawah itu, nah kita lagi sholat, tiba-tiba langsung secara mendadak, tanpa kita persiapkan, ngucap tuh, ya, ada petir misalnya anak kita, langsung kita teriak, awas tuh. Nah itu langsung, nggak kita pikirin dulu, kita lihat, nggak kita perhatiin dulu, lagi sholat tiba-tiba kelihatannya ada petir, bakal kita ngomong, kagak. Tapi secara seketika kita ucapkan, kayak orang yang orang udah susah tuh penyakit lata begitu, banyakan bohongan, tiba-tiba ngomong deh tuh hewan semuanya, binatang, ya kan? Nah kalau kita takdirkan memang dia latanya alami, nah ini dia sabaqa lisanuhu nih, tiba-tiba dia ngucapin. Kalau memang itu lebih di bawah 6 kalimat, tidak batal sholatnya, terusin lagi. Tapi kalau lebih, Allahu Akbar, awas tuh jangan pergi, enggak kan, waduh tuh keluar semuanya udah. Kalau lebih dari itu, maka membatalkan lebih dari itu. Au nasiya sholat, atau dilupa dia sholat. Tuh, lupa dia, bisa begitu orang tuh ya, lupa dirinya sholat. Banyakan utang, dari awal takbir pikirin utang aja, sampai sebelum salam lupa dia tuh. Akhirnya ngomong, kapan ya aneh bayar, waduh. Dia ngomong begitu, dilupa dalam keadaan sholat, tiba-tiba teringat dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Atau yang ketiga dikatakan apa? Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'alil ulama. Nah, ini udah jarang nih, langka sudah. Orang yang hidupnya jauh dari para alim, ya ini langka. Di mana aja, atau di ujung gunung, di atas gunung, tetap aja ada ulama. Ini nggak ada ulama sekarang di mana aja, medsos kemana-mana udah. Di atas gunung udah ada jaringannya, ya kan? Di atas gunung jaringannya udah ada pada ada. Jadi nggak ada kalimat
oh aneh begini, bodoh, aneh nggak paham tuh pengertian sholat, aneh nggak paham itu rukun qauli, aneh nggak paham rukun fi'li karena aneh jauh hidup aneh dari ulama. Ya itu susah sekarang tuh ucapan begitu, nggak bisa, karena dia udah banyak sudah bisa melihat. Ya, dia mungkin bisa mendalami, mungkin karena jauhnya ulama bisa dilihat di medsos, di YouTube dan sebagainya, bisa itu. Jadi tidak ada udzur. Ya, tidak dulu, ya betul. Kalau dulu mah, ya masuk akal. Awahwa qaribu ahdin bil Islam, au jahilat tahrim wahwa qaribu ahdin bil Islam. Nah ini mungkin. Atau dia itu kenapa dikatakan tidak memahami hal yang diharamkan? Karena baru masuk Islam. Makanya ketika orang sudah masuk Islam, daleminlah keislaman kamu, dalemin. Jangan masuk Islam, ya, tetap perbuatan maksiat apapun masih dikerjakan. Nah ini diantara hal yang bisa mencabut keislaman dengan mudah. Balik lagi ke dalam agamanya. Karena setelah masuk Islam, dia nggak mau dalemin. Sebagai seorang muslim, tuntut ilmu. Biar kita tahu hal yang berkaitan dengan agama kita. Ibadah apapun yang terbentur kita dengan ilmu, harus hendak kita mengetahui. Itu harus begitu. Jadilah di sini Islam yang sejati betul-betul. Wala yu'dzar fil kalamil katsir bihadhil a'dzar, dan tidak diuzurkan dengan kalam yang banyak dengan uzur-uzur. Kalau kalam yang banyak, nah nggak ada lagi nih. Tadi itu makanya itu. Kalau udah ngomong lebih dari 6 kalimat, sekalipun dia lupa dalam keadaan sholat, sekalipun dia lata tuh tadi lata tuh ya, sekalipun dia lata ngomong nyerocos 10 menit bisa begitu. Nah udah batal sholatnya nih. Tapi kalau memang sedikit, nah nggak jadi masalah. Wa yu'dzar fit tanahnuh, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zid